Bab 253. Ukiran naga. Hidup itu seperti semangkuk air. Dalam kelembutannya, ada rasa manis yang nyaris tak terlihat. Wang Lin merasa jiwanya dibersihkan oleh kehidupan ini tanpa membunuh. Dia lupa identitasnya sebagai seorang kultivator dan 400 tahun pembunuhannya. Dia telah benar-benar menyatu dengan dunia fana dan mengalami aspek pahit dan manis dari kehidupan fana. Setiap pagi, Wang Lin akan bangun dan membuka pintu tokonya sebelum mulai mengukir. Tokonya sudah dipenuhi ukiran kayu yang tak terhitung jumlahnya. Semua toko tetangga secara bertahap menemukan bahwa toko tempat tinggal Wang Lin telah berpindah tangan. Setiap orang memiliki perasaan yang sangat baik terhadap pemuda pendiam dan anggun ini. Seiring berjalannya waktu, Wang Lin secara bertahap mulai memiliki pelanggan. Meskipun mereka tidak dapat melihat energi spiritual pada ukiran kayu, mereka dapat melihat betapa rumitnya ukiran tersebut. Seiring waktu, toko Wang Lin mendapatkan sedikit ketenaran di daerah tersebut. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Di tahun ini, Wang Lin tidak pernah melihat pria tua itu lagi. Meskipun dia kadang-kadang memikirkan lelaki tua itu, pikiran itu berangsur-angsur memudar. Dia benar-benar tenggelam dalam ukiran, mencari kegembiraan yang telah lama hilang itu. Di toko Wang Lin, ukiran yang paling umum adalah ukiran binatang yang hidup. Semua binatang ini adalah makhluk yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya. Faktanya, bahkan jika pembudidaya datang, mereka hampir tidak bisa mengenalinya. Lagi pula, tempat ini terlalu jauh dari lautan iblis. Dunia itu besar dan ada banyak jenis binatang yang berbeda, jadi tidak ada cara bagi satu orang untuk mengetahui semuanya. Saat ini, Wang Lin memegang sepotong kayu persegi di tangannya. Dia menggerakkan tangannya dan binatang berbentuk kura-kura secara bertahap muncul dari potongan kayu. Melihat ukiran di tangannya, dia meletakkan pisau pahatnya dan mengambil kendi. Saat dia hendak meminumnya, dia menyadari bahwa tidak ada anggur yang tersisa. Pada saat ini, Daniu biasanya datang untuk melihatnya mengukir dan membawa sebotol anggur. Benar saja, tak lama kemudian, Daniu, yang tumbuh lebih tinggi dalam setahun terakhir, masuk ke toko. Daniu adalah bocah itu, dan meskipun dia baru berusia 12 tahun, dia sangat tinggi. Tubuhnya jauh lebih kuat daripada 1 tahun yang lalu. Setelah dia memasuki toko, dia mengeluarkan suara tidak senang saat dia duduk di sebelah Wang Lin. Dia berkata, "Paman Wang, kamu harus pergi ke rumahku kapan-kapan dan berbicara dengan ayahku. Dia selalu membuatku belajar seni besi, tapi aku tidak mau belajar. Jika ada, saya ingin belajar keterampilan mengukir paman." Dengan itu, dia meletakkan kendi anggur di sebelah Wang Lin. Matanya menyipit saat dia menatap ukiran yang tidak lengkap di tangan Wang Lin. Wang Lin tertawa dan meneguk anggur buah. Anggur buah ini terasa manis dengan sedikit rasa pedas, membuat perutnya memanas. Anggur ini telah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi Wang Lin selama setahun terakhir. Daniu melihat ukiran itu. Bingung, dia bertanya, "Paman Wang, binatang apa yang sedang kamu ukir sekarang? Kenapa bentuknya seperti kura-kura?" Wang Lin mengusap kepala Daniu dan berkata, "Ini bukan kura-kura, tapi makhluk bernama Zonggu. Meski terlihat seperti kura-kura, itu jauh lebih kuat." Daniu dengan ragu mengangguk. Dalam setahun terakhir ini, dia telah melihat semua jenis hewan di dalam toko Wang Lin,
dan semuanya adalah hewan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Wang Lin memegang pisau ukir dan mulai mengukir ciri-ciri makhluk itu goresan demi goresan. Makhluk yang tampak seperti kura-kura ini sebenarnya adalah makhluk roh berkualitas menengah yang langka di lautan setan ini. Jika menjadi marah, pembudidaya normal tidak akan mampu menahan kekuatannya sama sekali. Tapi Wang Lin telah membunuh banyak jenis binatang buas ini dan dia telah menghabiskan banyak inti mereka. Dengan demikian, bayangannya benar-benar terbentuk di benak Wang Lin dan tangannya tidak berhenti sesaat pun. Setengah jam kemudian, Wang Lin menyodok keras di mana matanya seharusnya berada. Pada saat itu, ukiran itu tampak hidup. Binatang itu melihat ke langit. Matanya mengungkapkan sedikit frustrasi dan ketakutan. Mulutnya terbuka lebar seolah mengeluarkan gelombang raungan sunyi. Aura tak terlihat yang tidak mungkin dideteksi manusia menyebar darinya. Tapi saat auranya menyebar, Wang Lin menyentuhnya dengan tangan kanannya dan auranya menghilang. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan dengan santai meletakkan ukiran itu di rak. Dalam setahun terakhir ini, Wang Lin menemukan bahwa dia hanya bisa mengukir binatang roh berkualitas menengah. Adapun makhluk roh berkualitas tinggi, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menyelesaikan ukirannya. Setiap kali dia mencoba mengukir binatang roh berkualitas tinggi, dia akan kehilangan kendali selama beberapa pukulan terakhir, menyebabkan ukiran itu hancur. Wang Lin mengerti bahwa ini karena tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi. Lagi pula, binatang roh berkualitas tinggi sama dengan tahap pembentukan jiwa untuk manusia. Mata Daniu menunjukkan tatapan terpesona. Dalam setahun terakhir ini, dia datang untuk menonton Wang Lin mengukir setiap hari. Dia secara bertahap menjadi kecanduan. Dalam setahun terakhir ini, dia diam-diam mencoba mengukir dengan pisau ukir, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat mengukir sesuatu yang layak. Sekarang dia melihat Wang Lin dengan mudah menyelesaikan sebuah ukiran, dia tidak bisa menahannya lagi dan bertanya pada Wang Lin. Wang Lin merenung sedikit. Dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada bocah itu, mengukir membutuhkan pemahaman. Jika Anda ingin belajar, maka Anda harus memperhatikan saya selama 60 tahun. Setelah 60 tahun, Anda bisa mengukir sendiri. Daniu menjulurkan lidahnya dan berkata, 60 tahun, tapi aku pernah melihat tukang kayu di bagian selatan kota. Usianya baru 40 tahun, tapi ukirannya juga cukup bagus. Wang Lin meminum seteguk anggur dan berkata, aku berbeda darinya. Mata Daniu dipenuhi dengan kebingungan. Dia jelas tidak mengerti arti kata-kata itu. Pada saat itu, suara keras tiba-tiba datang dari luar. Daniu berlari keluar. Tidak lama kemudian, dia menjulurkan kepalanya ke dalam dan berkata, Paman Wang, putra sulung keluarga Su kembali. Dia diikuti oleh lebih dari 10 gerbong dan banyak orang. Dia terlihat sangat keren. Dengan itu, dia berlari keluar lagi. Wang Lin tidak keberatan. Dia mengambil sepotong kayu lagi dan mulai mengingat pemandangan dari tanah dewa kuno, dari binatang buas besar yang meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu mulai mengukir lagi. Waktu perlahan berlalu. Lebih dari 1 jam kemudian, pintu toko dibuka oleh seseorang. Daniu dengan senang hati masuk. Di belakangnya adalah seorang pemuda yang tampak sangat kekar. Pria muda itu melihat sekeliling pada ukiran dan matanya berbinar. Daniu dengan cepat berjalan di sebelah Wang Lin.
Dia membuat beberapa ekspresi dan berbisik, jangan mencoba menjualnya terlalu banyak. Dengan itu, dia dengan cepat berbalik dan dengan keras berkata, Tuan Su, ini adalah toko yang saya ceritakan. Lihatlah ukiran ini. Mereka sama sekali tidak kalah dengan produk tukang kayu Zhou. Bagaimana kalau membeli beberapa? Wang Lin tersenyum. Dan Yu ini jelas melihat bahwa Wang Lin tidak memiliki banyak pelanggan dalam setahun terakhir ini. Jadi ketika orang kaya datang, dia menarik orang itu ke toko Wang Lin. Pria muda bernama Su melihat sekeliling toko dan matanya menjadi lebih cerah. Dia sangat berbeda dari Dan Yu. Dia telah melihat banyak hal, terutama setelah menjadi orang kepercayaan putra Tuan Nan. Dia bisa tahu dengan sekilas bahwa kualitas ukiran ini beberapa kali lebih tinggi dari ukiran tukang kayu terkenal Zhou. Meskipun ukiran tukang kayu Zhou juga sangat hidup, mereka masih kehilangan sesuatu. Setelah merenungkan sedikit, dia akhirnya mengerti. Satu hal yang hilang dari ukiran tukang kayu Zhou adalah kehidupan. Yang satu tampak hampir nyata dan yang satu tampak hampir hidup. Perbedaan satu kata membuat jarak mereka bermil-mil jauhnya. Pria muda bernama Mata Su bersinar saat dia berjalan dan mengambil sebuah ukiran. Ukiran ini adalah naga yang diukir Wang Lin setahun yang lalu. Tubuh naga itu melingkar, kepalanya menghadap ke langit, dan setiap sisik di tubuhnya diukir dengan ahli. Yang paling mengejutkan pemuda bernama Su itu adalah ketika dia memegang ukiran itu, dia merasa seperti hidup. Ketakutan, tangan kanannya tiba-tiba mengendur dan ukiran itu jatuh ke tanah. Dan Yu sudah tahu ekspresi wajah pemuda itu dan dia juga tahu bahwa ketika seseorang menyentuh ukiran itu, mereka mengalami perasaan misterius. Itulah sebabnya dia kebanyakan melihat dan jarang menyentuh mereka. Dengan bunyi gedebuk, ukiran itu jatuh ke tanah. Untung terbuat dari kayu, karena jatuh ke tanah sesekali tidak akan merusaknya. Wajah pemuda bernama Su memerah dan dia berkata, Tuan Wang, binatang apa ini? Mengapa itu terlihat seperti ular bagi saya? Sebelum Wang Lin menjawab, Dan Yu membusungkan dadanya dan berkata, ini naga. Apakah Anda tahu apa itu naga? Itu adalah makhluk abadi. Naga, pria muda bernama Su mengingat nama itu dan bertanya, berapa harga yang kamu jual untuk ukiran naga ini? Wang Lin dengan santai tersenyum dan berkata, 10 keping emas. Saat Dan Yu mendengar ini, dia diam-diam menghela nafas dan mengira itu sudah berakhir. Dia telah membawa beberapa orang ke toko ini dalam setahun terakhir, tetapi setiap kali orang mendengar harganya, mereka akan menggelengkan kepala dan pergi. Tetapi dia tidak percaya bahwa pemuda bernama Su hanya mengerutkan kening dan meletakkan 10 keping emas di atas meja. Pria muda itu melepas mantelnya, melilitkannya ke ukiran naga, dan segera pergi. Dan Yu menatap dengan tercengang pada 10 keping emas di atas meja. Matanya bersinar saat dia bergumam, luar biasa, satu ukiran kayu bisa dijual seharga 10 keping emas. Ayah saya hanya bisa membuat 1 keping emas dengan 1 bulan kerja, dan itu pun jarang. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, dia membuat keputusan. Itu hanya 60 tahun. Dia akan melakukan apapun untuk mempelajari seni ini. Begitu dia menguasainya, dia tidak perlu khawatir tentang uang selama sisa hidupnya. Saat ini dia tidak memikirkan bagaimana butuh 60 tahun sebelum dia bisa membuat ukiran. Bahkan jika dia tidak perlu khawatir tentang uang, itu hanya dalam 60 tahun.
Pemuda bernama Su meninggalkan toko dan segera pulang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya. Dia bahkan tidak makan malam yang disiapkan orang tuanya dan dengan cepat membawa semua orang dan bergegas kembali ke istana Nan di sisi timur kota. Bab 254. Belum pernah melihatnya sebelumnya. Wang Lin meraih emas di atas meja dan dengan santai melemparkannya ke dalam keranjang kecil tanpa melihat. Adapun ukiran di toko, selain dari orang tua dan orang yang dicintainya, dia tidak peduli sama sekali. Benda ini hanyalah alat di matanya. Alat untuk membantunya menenangkan hatinya dan memahami surga. Dia percaya bahwa ketika dia bisa mengukir patung pembudidaya pembentuk jiwa atau makhluk roh, kultivasinya akan mengalami terobosan. Dan Niu meninggalkan toko dalam keadaan kesurupan. Saat dia berjalan, dia terus bergumam pada dirinya sendiri, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia gumamkan. Wang Lin meneguk anggur buah dan terus membenamkan dirinya dalam mengukir lagi. Saat dia mengukir, serutan kayu jatuh ke tanah dan balok kayu itu terbentuk. Aura yang kuat datang dari ukiran, tapi aura tidak bisa menyebar dan terjebak di dalam ukiran. Dengan setiap pukulan pisau pahatnya, aura menjadi semakin kuat. Perlahan, bentuk naga besar muncul di kayu, tapi pisau ukir Wang Lin mulai ragu. Dia merenung untuk waktu yang lama dan kemudian mendesah. Pisau pahat menghilang dari tangannya. Dengan tangan kirinya, dia dengan santai melemparkan ukiran yang belum selesai itu ke dalam sebuah kotak besar. Di dalam kotak itu ada lebih dari selusin ukiran yang tidak lengkap. Jika seseorang melihat lebih dekat pada ukiran ini, mereka akan melihat bahwa mereka adalah berbagai orang dan makhluk roh. Bongkok Meng, Kaisar Kuno, 6 Desire Devil Lord, binatang roh berkualitas tinggi, dan bahkan binatang buas yang sunyi. Meskipun ukiran ini semua adalah hal yang berbeda, satu kesamaan yang mereka miliki adalah bahwa mereka semua adalah ukiran manusia dan binatang di atas jiwa tingkat formasi. Dalam setahun terakhir ini, Wang Lin telah mencoba berkali-kali untuk mengukir seseorang atau makhluk roh yang berada di level formasi jiwa, tetapi semuanya gagal. Jika dia memaksakan diri untuk menyelesaikan ukiran itu, maka ukiran itu akan berubah menjadi debu. Dia merenung sedikit dengan mata terpejam. Tiba-tiba, zat merah setebal satu telapak tangan muncul di sekelilingnya. Substansi merah adalah aura jahat yang telah banyak dipadatkan oleh Wang Lin tahun lalu. Wang Lin sangat puas dengan hasilnya. Dia sebenarnya tidak secara paksa memadatkan aura jahat, itu terjadi secara alami berkat tindakannya. Wang Lin percaya bahwa hanya dalam 1 tahun lagi, dia akan dapat menekan aura jahat ini hingga batasnya. Menyingkirkan aura jahat ini tidak akan meningkatkan level kultivasinya. Tapi Wang Lin selalu percaya bahwa jika dia membiarkan aura jahat ini menghilang, dia akan menyesalinya di masa depan. Naluri seorang kultivator yang tahu bahwa mereka mungkin membutuhkan sesuatu di masa depan yang membuat Wang Lin memutuskan untuk memadatkan aura jahat. Suara ayah dan Niu terdengar dari luar. Kakak Wang, kakak iparmu telah membuat beberapa hidangan enak hari ini. Ayo makan, lalu kita saudara bisa minum beberapa cangkir. Mata Wang Lin tiba-tiba terbuka, memperlihatkan cahaya kuno. Cahaya perlahan menghilang dan Wang Lin kembali menjadi orang normal. Dia memegang kendi, berjalan 2 langkah, lalu ragu-ragu sebentar sebelum mengambil emas dari keranjang, dan berjalan keluar. Adapun pemuda bernama Su itu, dia saat ini sedang duduk di gerbongnya.
Jantungnya berdebar kencang saat dia memegang bungkusan itu di tangannya. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak berpikir bahwa kunjungannya ke rumah untuk melihat orang tuanya akan memungkinkan dia untuk bertemu dengan orang yang bisa membuat ukiran kayu semacam ini. Dapat dikatakan bahwa satu-satunya hobi raja adalah mengumpulkan barang-barang semacam ini. Apakah itu terbuat dari batu atau kayu, tidak masalah bahan apa. Selama itu adalah patung, raja menyukainya. Dan sang pangeran adalah anak yang sangat berbakti. Jika dia membawa ini ke pangeran, dia akan mendapat imbalan yang baik. Memikirkannya, pemuda bernama Su menarik napas dalam-dalam. Tim yang terdiri lebih dari 10 gerbong ini bergerak cepat melalui ibu kota, tetapi dia masih berharap mereka bisa pergi lebih cepat sehingga dia bisa kembali ke istana lebih cepat. Setelah sekian lama, kereta berhenti. Pria muda bernama Su dengan cepat membuka pintu dan bergegas masuk ke istana. Di halaman timur, pemuda itu berhenti di depan sebuah bangunan yang sangat elegan dan berkata, "Pangeran, Su Tao ingin bertemu denganmu untuk urusan penting." Setelah beberapa saat, suara malas datang dari gedung berkata, "Su Tao, bukankah kamu pulang untuk mengunjungi kerabatmu? Kenapa kau kembali begitu awal? Jika ada sesuatu, kita bisa bicara besok." Su Tao samar-samar bisa mendengar suara menawan dan menggoda dari istana. Dia ragu-ragu sebentar. Biasanya, ini bukan saat yang tepat untuk mengganggu sang pangeran, tapi dia sangat percaya diri dengan barang yang dia pegang. Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Pangeran, saya benar-benar memiliki masalah penting. Ketika saya dalam perjalanan pulang, saya menemukan ukiran kayu. Jika raja melihat ukiran kayu ini, dia pasti akan senang." Keheningan datang dari gedung. Setelah beberapa saat, suara tidak puas datang dari dalam. "Masuklah, tapi jika item ini tidak sebagus yang kamu katakan, maka kamu kehilangan gaji bulan ini." Su Tao dengan cepat masuk ke istana dan melihat tempat tidur raksasa yang ditutupi kerudung. Seorang pemuda agak pucat duduk di tepi tempat tidur. Matanya sedikit suram. Su Tao meletakkan mantelnya di tanah, lalu dengan hati-hati membukanya, memperlihatkan ukiran naga di dalamnya. Saat pemuda itu melihat ukiran kayu itu, matanya tiba-tiba menjadi tajam. Dia berdiri dan dengan cepat berjalan ke ukiran kayu. Dia mengulurkan tangan dan meraih ukiran itu dengan tangan kanannya. Saat Su Tao hendak memperingatkan pemuda itu, dia tiba-tiba mendengar pemuda itu berteriak. Pemuda itu melambaikan tangannya dan ukiran kayu itu menghilang. Dia berkata, "Bagus, Su Tao. Kamu telah melakukan pelayanan yang luar biasa." Dengan itu, dia menamparkan tas yang tampak rusak yang tergantung di pinggangnya. Tiba-tiba, gelombang gas ungu keluar dari tas dan mengelilingi pemuda itu. Gas menghilang dan pemuda itu sekarang mengenakan jubah ungu. Saat gas ungu muncul, angin sepoi-sepoi bertiup melalui ruangan, sedikit mengangkat tabir. Dua jeritan memesona datang dari tempat tidur saat kerudung memperlihatkan dua tubuh indah. Mata Su Tao tanpa sadar melihat ke atas. Dia menelan ludah dan mengalihkan pandangannya, tidak berani melihat. Yang muda bukanlah manusia, tapi seorang kultivator, namun, tingkat kultivasinya tidak tinggi. Dia hanya berada di lapisan ke-8 Qi Condensation. Dia memandang Su Tao dan memperhatikan tatapan Su Tao. Dia tertawa dan berkata, "Meiji, keluarlah. Hari ini, kamu milik Su Tao."
Tanggapan menawan datang dari tempat tidur saat sosok cantik berjalan keluar dari tempat tidur. Dia dengan santai berjalan, meraih Su Tao yang tercengang, dan pergi bersamanya melalui pintu samping. Mata pemuda itu berbinar dan dia segera meninggalkan istana. Pemuda itu berjalan langsung ke istana pusat. Ketika dia berada di luar pintu, dia mendengar semburan lagu dan musik bersamaan dengan tawa ayahnya yang datang dari dalam. Di luar aula berdiri barisan penjaga. Ketika mereka melihat sang pangeran, mereka semua berlutut. Pria muda itu dengan cepat berjalan melewati mereka dan masuk ke aula utama. Di dalam aula ada 2 meja kecil dengan seorang kultivator duduk di belakang masing-masing. Para pembudidaya mengenakan jubah berwarna berbeda, satu hitam dan satu hijau. Kultivator bermata hitam tetap tertutup. Dia tidak tertarik pada musik dan tarian. Kultivator berjubah hijau itu tersenyum saat melihat para penyanyi dan penari tampil. Di atas aula utama duduk seorang pria parubaya yang sangat tampan. Pria parubaya itu sangat agung dan berpenampilan seperti seorang penguasa. Setelah pemuda memasuki aula, pria parubaya itu tertawa dan berkata, "Mengapa kamu tidak bersenang-senang di Istana Merah Muda? Mengapa kamu datang ke sini untuk menemui orang tuamu?" Pria muda itu pertama-tama dengan hormat menyapa kedua pembudidaya itu, lalu menatap pria parubaya itu dan berkata, "Ayah, tolong lihat ini." Dengan itu, dia mengeluarkan ukiran naga dan meletakkannya di tanah. Pada saat itu, kultivator berjubah hijau yang sedang melihat para pemain tiba-tiba mengunci pandangannya pada ukiran. Mata pria parubaya itu juga menyala. Dia melambaikan tangannya dan semua pemain dengan cepat berpencar dan pergi. Kultivator berjubah hijau tiba-tiba berdiri dan berjalan ke ukiran kayu. Dia dengan hati-hati melihat ukiran itu, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata, "Ini." Dia sudah menebak di dalam hatinya, tetapi dia tidak yakin. Pria berjubah hitam, yang matanya selalu tertutup, membuka matanya dan perlahan berkata, "Ini adalah ukiran kayu." Pria berjubah hijau di depan ukiran kayu itu terkejut. Dia kemudian tersenyum kecut dan berkata, "Kakak magang senior, saya tahu ini adalah ukiran kayu. Saya mengacu pada ukiran apa ini?" Kultivator berjubah hitam yang dipanggil sebagai saudara magang senior merenung sejenak dan perlahan berkata, "Saya belum pernah melihatnya sebelumnya." Kultivator berjubah hijau itu tersenyum pahit. Dia sudah terbiasa dengan keanehan saudara magang senior ini. Pria parubaya itu menatap ukiran kayu dan tersenyum. "Dua tetua abadi, apakah ada yang istimewa dari ukiran ini?" Penggarap berjubah hijau di dekat ukiran kayu itu meraih ukiran kayu itu. Dia tiba-tiba merasakan aura kuno mendatanginya. Aura ini sangat kuat dan membuatnya terkejut. Dengan kultivasi pendirian yayasan tahap tengah, dia merasa seolah-olah yayasannya akan runtuh. Ngeri, dia dengan cepat melepaskan ukiran itu. Kakak magang seniornya melambaikan lengan bajunya dan ukiran itu terbang ke tangannya. Wajah kultivator ini tiba-tiba menjadi pucat saat intinya menjadi tidak stabil. Butuh waktu lama sebelum dia bisa mengendalikan fluktuasi di intinya lagi. Semakin tinggi tingkat kultivasi yang Anda miliki, semakin Anda terpengaruh oleh ukiran Wang Lin, tetapi jika Anda seorang manusia, maka efeknya akan kecil. Pria berjubah hitam itu perlahan berkata, "Objek ini bukan ukiran biasa. Makhluk yang diukir hampir persis sama dengan naga di catatan kuno sekte kami." Kultivator berjubah hijau berkata, dengan ekspresi aneh,
Kakak magang senior, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu belum pernah melihatnya sebelumnya? Kenapa kamu mengatakan itu naga sekarang? Petik 2. Kultivator berjubah hitam tampak terkejut pada kultivator berjubah hijau. Matanya dipenuhi dengan keheranan saat dia berkata, "Saudara magang junior, saya akhirnya mengerti mengapa kultivasi Anda belum memiliki terobosan." Wajah kultivator berjubah hijau berkedut. Dia tidak mengatakan apa-apa. Penggarap berjubah hitam menghela nafas dan berkata, "Saya belum pernah melihat binatang yang diukir, tetapi saya tidak pernah mengatakan saya tidak mengenali apa itu." Hati Dao kultivator berjubah hijau tidak cukup stabil, jadi dia batuk seteguk darah. Setelah sekian lama, dia menenangkan dirinya dan tertawa pahit. Dia merasa seperti dia benar-benar tidak bisa berurusan dengan saudara magang seniornya ini sama sekali. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.